Suatu hari, tiba-tiba Mas Kolil, panggilan akrab Kiai Kolil Sidogiri waktu kecil, berteriak-teriak Madura kiamat, Madura kiamat. Madura kiamat, Madura kiamat. Ucapan itu diteriakkan Mas Kolil berkali-kali, sehingga didengar oleh abahnya, Kiai Nawawi, yang waktu itu sedang mengajar di surau. "Ana apa, Lil, ada apa Lil?" tanya Kiai Nawawi. "Madura kiamat, Bah, Madura kiamat, Abah," kata Mas Kolil, mengulang. Kiai Nawawi baru mengerti apa arti dibalik perkataan Mas Kolil pada keesokan harinya, ketika sampai berita kepadanya bahwa Mbah Kolil bangkalan wafat. Ulama adalah pilar dunia yang dapat menahan murka Allah untuk menurunkan azab pada manusia. Karena itu, wafatnya seorang ulama besar sekelas Mbah Kolil bisa disebut sebagai kiamat. Dalam menjalani masa-masa belajar, Kiai Kolil mengembara dari satu pondok ke pondok yang lain. Selain mengaji kepada Kiai Abdul Jalil, Kiai Kolil juga pernah ngaji di pesantren Sarang, Jawa Tengah, saat pesantren itu diasuh oleh Kiai Zubair, ayahanda Kiai Haji Maimun Zubair. Saat mondok di sana, di samping mengaji, secara sembunyi-sembunyi ia mengisi bak mandi Kiai Zubair. Selang beberapa lama, hal itu diketahui, lalu berkatalah Kiai Zubair kepada Kiai Kolil, "Mas, sampeyan wangsul mawon, saaken liyane, Mas, kamu pulang saja, kasihan yang lain." Maksud kata kasihan tersebut adalah karena hampir di setiap sisi ia unggul, sementara santri lainnya tertinggal jauh. Bahkan pada masalah yang tak terkait dengan pelajaran secara langsung, seperti mengabdi kepada guru, ia mengungguli yang lainnya. Di Pondok Sarang Kiai Kolil mondok hanya sekitar 3 bulan. Selepas dari Sarang, Kiai Kolil melanjutkan mengaji kepada Kiai Mahfuz Termas, dan Kiai Masduki Lasem Jawa Tengah. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kiai Kolil mengaji kepada dua ulama masyhur tersebut. Selang beberapa lama, Kiai Kolil berangkat nyantri ke Makkah. Selama 3 tahun di Tanah Suci, Kiai Kolil mengaji kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Amin Qutbi dan Syekh Hasan Al-Yamani. Kiai Kolil Nawawi, pengasuh pesantren Sidogiri, Pasuruan, termasuk seorang hafidh, yakni penghafal Al-Quran. Bila beliau mengimami sholat berjamaah, suaranya menyejukkan kolbu dan sangat menyentuh hati, hingga tak jarang membuat para jamaah menitikkan air mata tanpa mereka sadari. Kehidupan beliau sangatlah sederhana dan tidak menonjolkan diri. Kemana-mana beliau selalu naik dokar. Bukan tidak punya uang untuk membeli mobil, malah banyak yang bermaksud memberi mobil kepada beliau tapi ditolaknya. Alasannya, beliau takut malah akan membebaninya sekaligus khawatir membuat iri tetangga. Juga saat beliau makan, bila sudah terasa nikmat, maka beliau segera berhenti. "Saya khawatir nikmat saya habis di dunia ini," demikian alasan beliau. Suatu ketika Kiai Kolil pernah mengadukan kegundahan hatinya kepada Kiai Haji Kholid dari Warungdowo, Pojentrek, Pasuruan. Dalam bahasa Jawa beliau berujar, "Lid, aku saiki susah, Khalid, sekarang saya sedang susah." "Susah nopo, Kiai?" "Susah bagaimana Kiai?" tanya Kiai Kholid. "Begini, setiap kali saya sedekah pada orang lain, selalu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin, saya sedekah sarung kepada seseorang. Tak lama kemudian ada orang mengantarkan 10 helai kain sarung ke rumah. Beberapa hari kemudian, saya bersedekah lagi. Spontan, tak lama kemudian ada orang mengantarkan sesuatu yang sama dengan apa yang telah saya sedekahkan itu, jumlah dan nilainya bahkan lebih besar. Ini yang bikin saya susah. Yang saya takutkan, kalau balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan pada saya hanya di dunia ini, sementara di akhirat nanti saya tidak mendapatkan balasan apapun." Demikian Kiai Kolil bercerita sambil menangis. Dalam kehidupan ini, beliau meneladani kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, yang juga hidup sederhana. Sikap hidup sederhana Kiai Kolil bisa dibaca dari doa yang terpampang di dalamnya. "Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan ambil nyawaku dalam keadaan yang sama. Serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Juga sebuah ayat Al-Quran yang artinya, "Kami memberikan makan pada kalian hanya untuk mencari ridha Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan dan juga kata terima kasih." Kedua kalimat itu terpampang di ruang tamu dalam Kiai Kolil dan sering dibaca olehnya. Tulisan itu bukan sebuah hiasan belaka, tapi betul-betul terwujud nyata dalam kehidupan Kiai Kolil sehari-hari. Disebutkan
Di dalam Kiai Haji Cholil Nawawi ada 2 lumbung padi, satu untuk keperluan dalam, yang satunya untuk persediaan seandainya masyarakat kampung membutuhkan. Kondisi seperti itu sudah lama ia perhitungkan. Sebab ketika waktu paceklik datang, biasanya masyarakat akan datang meminta bantuan kepadanya. Suatu ketika di daerah itu panen gagal, sehingga masyarakat berduyun-duyun meminta bantuan. Saking banyaknya yang datang, lumbung persediaan yang biasanya untuk keperluan dalam juga dikeluarkan, tapi tetap saja tidak mencukupi. Kondisi itu membuatnya menangis sedih. Ia merasa tidak dapat membantu masyarakat dengan maksimal. Juga bila hari raya sudah dekat, seperti biasanya banyak orang berkeliling menjajakan dagangan dari rumah ke rumah. Setiap orang yang datang kepadanya untuk menawarkan barang, hampir pasti barang dagangannya dibelinya, dan untuk sementara waktu disimpannya di dalam. Ketika hari raya tiba, semua barang itu dibagikan kepada tetangga sekitar. Kiai Cholil juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghormati tamu dan tidak membeda-bedakan siapapun tamu yang datang kepadanya. Semua tamu ia sambut dengan penuh hormat dengan sambutan yang hangat. Wujud kepeduliannya juga dapat dilihat dari komitmennya yang bukan saja mengajar santri-santri didiknya, tetapi juga mendidik masyarakat. Secara rutin, ia memberikan pengajian kepada masyarakat kampung setiap hari Selasa. Sementara pada hari Ahad ia memberi pengajian kitab Bidayatul Hidayah kepada kepala desa dan aparatnya sekecamatan Kraton Pasuruan.